Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sedikit berbeda dari apa yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang imperfect daripada Emi. Nah, kita sudah mengetahui kan apa itu present daripada Emi. Dulu kita sudah pernah mempelajari present indikatif daripada Emi. Ingat, Emi itu adalah linking verb. Dan Emi tidak termasuk kata kerja, tapi dia linking verb. Nah, konjugasi present indikatif daripada Emi yang artinya adalah atau ialah, sebelumnya sebenarnya kita sudah lihat ini, tapi untuk sekedar mereview atau mengingatkan kembali, ini yang akan kita lihat. Bentuk pertamanya adalah Emi, bentuk keduanya Ei, ini circumflexnya lihat. Kemudian untuk orang ketiganya estin, pasti sudah tahu. Nah, untuk satu jamaknya ini esmen, kemudian untuk dua jamaknya adalah este, kemudian esin untuk tiga jamak. Ini yang sudah kita lihat sebelumnya, dan saya juga pernah memberikan contoh-contoh. Kalau saya tidak salah juga memberikan contoh yang dari Alkitab pada saat itu, tapi tidak ada salahnya untuk mengulang di sini. Namun yang jadi penekanan kita saat ini bukan bentuk present ini. Meskipun present ini kita sudah harus tahu ya, tapi kita akan melihat nantinya bentuk daripada imperfectnya. Nah, ketika kita lihat artinya akan menjadi seperti ini. Dalam bahasa Indonesia, saya adalah, engkau adalah, dan sebagainya ya. Oke, jadi saya tidak mau berlama-lama di sini, karena yang mau kita lihat itu adalah bentuk daripada imperfect indikatif. Daripada Emi, artinya tetap sama adalah, tapi dia dalam bentuk past, dalam bentuk yang sudah lampau. Kita lihat dalam bentuk tunggalnya, tentu ini artinya dalam bentuk orang pertama, amen, awos. Kemudian es atau esta, ada dua jenis penulisannya. Terkadang dia bisa muncul sebagai es atau esta. Artinya you were, bentuk singular ya, orang pertama tunggal. Kemudian untuk orang ketiga tunggal, imperfectnya adalah and, he, she, atau it. Kemudian untuk bentuk jamaknya adalah di sini amen, perhatikan amen eta, kemudian di sini berbeda. Amen di sini ada epsilon. Dia perbedaannya ya, atau bisa ditulis seperti emeta. Ada dua jenis penulisannya tergantung mana yang muncul di dalam ayat tertentu. Itu yang perlu kita ingat. Artinya we were. Kemudian untuk dua jamak, ete, you were, plural. Atau dalam bahasa Indonesia kita artikan apa? Kamu sekalian. Untuk orang ketiga jamak, esan, they were. Nah, ketika kita lihat ini dalam arti bahasa Indonesianya akan menjadi seperti ini. Perhatikan, amen, I was, saya dulu sedang adalah. Kedengaran dalam bahasa Indonesia sedikit janggal. Tapi itu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Sedang adalah. Mungkin kita bisa mengatakan, kenapa tidak saya dulu adalah? Boleh saja kita terjemahkan seperti itu. Tetapi untuk saat ini kita perlu mengenalnya karena kita menekankan dalam bentuk imperfectnya. Masih ingat ketika kita mempelajari imperfect active indikatif selalu ada kata sedang. Ini ketika kita membahas tentang penggunaan daripada tenses itu sendiri. Walaupun nanti ketika kita sudah menerjemahkan ayat-ayat tertentu, kita tidak memakai sedang itu. Itu sebabnya di dalam Alkitab sangat jarang kita lihat penggunaan kata sedang. Tapi ketika kita belajar grammar, belajar tata bahasa, perlu pengenalannya. Karena nanti kita tidak dibingungkan dengan berbagai tenses yang akan kita lihat setelah ini. Ini untuk mengingatkan kita saja. Baik, amen artinya saya dulu sedang adalah, es atau esta, engkau dulu sedang adalah, and dia dulu sedang adalah, bisa dia laki-laki, dia perempuan, atau dianya itu. Kemudian amen atau emeta, kami atau kita dulu sedang adalah, ete, kemudian artinya adalah kamu dulu sedang adalah. Kamu di sini adalah menunjuk kepada kamu sekalian. Kemudian esan, artinya adalah mereka dulu sedang adalah. Mudah bukan? Hafalkan konjugasi ini, karena ini sering sekali muncul di dalam Alkitab. Tidak ada pilihan lain kecuali untuk menghafalnya. Anda duduk sebentar, coba ulang-ulang. Anda buka suara saja mengeluarkannya, bisa katakan amen, es, esta, en, amen, emeta, ete, esan. Sangat mudah untuk mengingatnya. Contoh dalam kalimat kita perhatikan di sini.
Ho Petros and Philos mo. Masih ingat penggunaan daripada ego yang sudah kita lihat dulu? Masih ingat? Artinya I. Dan ini bentuk daripada genitifnya. Bentuk ekositifnya adalah me. Bentuk genitifnya adalah mo. Ingat ini? Artinya dalam bahasa Inggris, Peter was my friend. Dalam bahasa Indonesia tentu artinya, Petrus dulu adalah teman saya. Mudah ya untuk diingat? Baik. Kita lihat contoh yang berikutnya. Emeta hoi ektroi tau teu. Manakah di sini niki verbnya? Ini emeta artinya we were. Ini adalah bentuknya maskulin. Maka kita terjemahkan we were the enemies of God. Arti dalam bahasa Indonesia, kita dulu musuh-musuh Allah. Mudah untuk dipahami bukan? Kalimat ini coba lihat. Ho Yakobos kai ho Yohanes esan matetai tu Yesus Kristus. Kalimat sederhana bukan? Ini artinya James, ini artinya John, ini artinya they are, ini artinya disciple, ini artinya Jesus Christ. Kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, James and John were the disciples of Jesus Christ. Bahasa Indonesia tentu artinya Yakobus dan Yohanes dulu adalah murid-murid Yesus Kristus. Mudah ya penggunaan daripada imperfect ME di sini. Jika Anda tertarik untuk terus belajar, silakan ikuti untuk pelajaran selanjutnya. Saya yakin Anda akan diberkati dan melihat contoh-contoh yang akan kita pelajari nanti akan membangun kita untuk lebih memahami penggunaan daripada bahasa Yunani atau grammar tata bahasa yang sudah kita pelajari. Harapan saya teruslah belajar. Saya tahu memang susah, ada kesulitan, tapi kita sangat berbahagia ketika kita bisa mengerti apa yang dia maksudkan Tuhan, ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, dan bisa memahaminya, bisa menjelaskannya kepada orang lain. Kita akan lihat lebih lanjut untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sampai ketemu kembali untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih.